Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat radio malam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya dan diberi keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas membayar aroma masakan. Suatu ketika, Abu Jahal yang merupakan tetangga dekat Abu Nawas sedang mempersiapkan pesta besar di rumahnya. Hampir semua kerabat dan tetangga terdekat diundang, kecuali Abu Nawas. Meski demikian, Abu Nawas tidak menaruh rasa benci kepada Abu Jahal, sebab ia tahu persis wataknya. Mengenai pesta yang akan Abu Jahal adakan tanpa mengundang Abu Nawas, sebenarnya hanya bertujuan ingin membalas dendam. Pasalnya, selama ini usaha Abu Jahal untuk mengerjai Abu Nawas selalu gagal. Dan menurutnya, kali ini dengan rencana membuat pesta besar di rumah, bisa dengan puas meledek Abu Nawas. Pesta yang akan diselenggarakannya terbilang tidak main-main. Abu Jahal bahkan mengundang koki ternama dari negeri seberang. Ia rela membayar upah cukup mahal supaya bersedia memasak di rumahnya. Tentu saja, karena yang memasak adalah koki ternama, cita rasa masakan yang dibuatnya pastilah lezat dan menggugah selera. Kala itu Abu Nawas yang sedang duduk di depan rumah tanpa sengaja mencium aroma masakan yang begitu lezat. Betapa nikmatnya aroma masakan ini, apalagi kalau sampai memakannya, gumam Abu Nawas. Ia pun penasaran, dari mana asal aroma masakan itu. Abu Nawas lalu berjalan menelusuri mencari asal bau masakan yang lezat tersebut. Dan ternyata berasal dari rumah Abu Jahal yang sedang mempersiapkan pesta. Melihat kehadiran Abu Nawas di rumahnya, terbesit di benak Abu Jahal untuk meledeknya. Tapi ternyata itu tidak jadi dilakukan, sebab Abu Jahal mendapatkan ide yang lebih konyol. "Abu Nawas, ngapain kamu di situ?" teriak Abu Jahal. Abu Nawas yang sedang asik menghirup aroma masakan langsung kaget mendengar teriakan Abu Jahal. "Tidak ngapa-ngapain Abu Jahal," sahutnya. "Kamu jangan bohong Abu Nawas, kurang ajar. Kamu pasti sedang mencuri bau masakanku," timpal Abu Jahal. Namun, Abu Nawas tidak menghiraukan Abu Jahal. Ia memilih balik ke rumah. Tapi, ketika baru saja melangkah, Abu Jahal langsung menghalanginya. "Tunggu, kamu tidak boleh pergi seenaknya. Kamu harus membayar bau masakan yang kamu curi," bentak Abu Jahal. Perkataan Abu Jahal ini sempat membuat Abu Nawas heran dan terkejut. "Apa? Bayar? Hanya mencium bau masakan disuruh bayar?" tanya Abu Nawas tidak percaya. "Benar, karena masakanku ini dibuat oleh koki profesional dengan bayaran mahal," jawab Abu Jahal sombong. Dikarenakan tidak ada yang mau mengalah, pertengkaran kedua orang ini mengundang perhatian warga setempat. Para warga pun langsung mengerumuni mereka berdua dengan tujuan melerai. Sudah, begini saja. Daripada kalian ribut di sini, lebih baik masalah ini kalian bawa ke pengadilan. Biar Tuan Hakim yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Saran dari salah seorang warga. "Baik, saya tidak takut. Ayo kita ke rumah Tuan Hakim," tantang Abu Jahal. Maka keduanya pun diantar warga pergi menuju rumah Tuan Hakim. "Ada masalah apa ini?" tanya Tuan Hakim. Abu Nawas lalu menceritakan secara detail kronologi masalah yang dialami. "Masa sih hanya mencium bau masakan disuruh bayar Tuan Hakim? Ini kan aneh," kata Abu Nawas heran. Abu Jahal tidak mau kalah berargumen. "Tuan Hakim, bila seseorang mengambil sesuatu milik orang lain, sedangkan orang lain itu tidak ikhlas, bukankah itu namanya mencuri?" tanya Abu Jahal. "Benar, orang tersebut bersalah dan bisa dituntut hukuman," jawab Tuan Hakim. "Nah,
Begitu juga dengan hamba Tuan Hakim. Di rumah hamba sedang memasak makanan lezat, dan Abu Nawas ini telah menghirup aroma masakan yang berasal dari rumah hamba. Sedangkan hamba tidak ikhlas, Tuan Hakim. Bukankah itu termasuk perbuatan mencuri? Tanya Abu Jahal lagi. Oleh karena itu, hamba menuntut supaya Abu Nawas membayarnya, kata Abu Jahal melanjutkan. Ada benarnya ucapan Abu Jahal, tapi masa iya hanya gara-gara mencium masakan harus disuruh bayar, pikir Tuan Hakim. Sementara Abu Nawas melihat gelagat Tuan Hakim yang tampak kebingungan menangani masalah ini. Abu Nawas tahu Tuan Hakim adalah orang bijak, tapi karena pintarnya Abu Jahal dalam mengolah kata, membuat Tuan Hakim jadi kebingungan. Begini saja Tuan Hakim, hamba mengaku telah bersalah dan hamba bersedia membayar, ujar Abu Nawas. Tapi Abu Nawas, apa kamu yakin? Tanya Tuan Hakim merasa tidak tega. Ya Tuan Hakim, hamba tidak keberatan, jawab Abu Nawas. Baiklah Abu Jahal, berapa Abu Nawas harus membayarmu? Tanya Tuan Hakim. 100 dinar Tuan Hakim, jawab Abu Jahal. 100 dinar, yang benar saja kamu, tanya Tuan Hakim terkejut. Hamba serius Tuan Hakim, masakan yang baunya dicium Abu Nawas itu hidangan mahal. Belum lagi koki yang masak sengaja didatangkan dari negeri seberang. Bayarannya sangat mahal. Jadi wajar kalau hamba menuntut ganti rugi 100 dinar, balas Abu Jahal. Bagaimana Abu Nawas? Apakah kamu bersedia? Tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Dengan tersenyum Abu Nawas menjawab, hamba bersedia Tuan Hakim, tapi hamba minta izin pulang ke rumah untuk mengambil uang 100 dinar, pinta Abu Nawas. Abu Nawas lalu dipersilahkan pulang untuk mengambil uangnya. Kena kau Abu Nawas, kali ini aku berhasil mengerjaimu dan aku juga mendapatkan uang 100 dinar, kata Abu Jahal dalam hati penuh kegirangan. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kembali dengan membawa uang 100 dinar. Tuan Hakim, kantong yang hamba bawa ini isinya koin emas berisi 100 dinar. Tapi sebelumnya, hamba ingin memperlihatkan kepada Tuan Hakim supaya benar-benar percaya kalau uang di dalam kantong ini berjumlah 100 dinar, tutur Abu Nawas. Abu Nawas lalu memberikan kantongnya kepada Tuan Hakim dan disuruh menghitung jumlahnya. Setelah selesai menghitung, Tuan Hakim pun mengembalikannya kepada Abu Nawas. Benar Abu Nawas, uangnya berjumlah 100 dinar, ucap Tuan Hakim. Kemudian Abu Nawas menggoyang-goyangkan kantong tersebut hingga terdengar suara gemerincing kepingan uang yang berasal dari kantong miliknya. Hei Abu Jahal, apakah kau mendengar suara kepingan uang ini? Tanya Abu Nawas. Ya, aku mendengarnya. Sini, berikan uangnya kepadaku, pinta Abu Jahal tidak sabar. Bukannya barusan aku sudah memberimu, kenapa malah minta uang ini? Ujar Abu Nawas. Mana? Sepeser pun aku belum menerimanya, protes Abu Jahal. Agar keributan tidak terjadi lagi, Tuan Hakim lalu menengahi. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Aku tidak mengerti, tanya Tuan Hakim. Begini Tuan Hakim, yang hamba curikan bau masakan, bukan masakannya. Jadi hamba membayarnya pakai suara duitnya saja, bukan duitnya, kata Abu Nawas menjelaskan. Mendengar itu, Tuan Hakim pun manggut-manggut membenarkan ucapan Abu Nawas. Bagaimana Abu Jahal? Apakah kau keberatan? Tanya Tuan Hakim. Abu Jahal hanya terdiam. Ia tidak menyangka Abu Nawas bisa sampai secerdik itu. Dia pun kecewa karena gagal mendapatkan uang 100 dinar. Baiklah, aku rasa kasus ini sudah selesai dan ditutup, pungkas Tuan Hakim. Lagi-lagi Abu Jahal kalah oleh Abu Nawas. Abu Nawas memberi upah untuk pencuri barang belanjaannya.
Di suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sebab semalam ia mendapati barang-barang kebutuhan di rumahnya sudah habis. Terlihat Abu Nawas sangat sibuk memilih bahan-bahan kebutuhan di pasar. Barang belanjaan yang sudah dibayar satu persatu ia masukkan ke dalam keranjang. Dan tak terasa keranjang miliknya sudah penuh. Barang belanjaan pun terlalu banyak. Abu Nawas tidak kuat mengangkat keranjang miliknya yang sudah penuh. Lalu ia berinisiatif meminta bantuan seorang kuli panggul untuk membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas mencari kuli panggul hingga pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang berbadan kekar dan tegap. Dia berpikir pastilah orang tersebut kuat untuk membawakan belanjaannya yang berat hingga sampai di depan rumahnya. "Hei, kamu, kemari. Tolong bawakan belanjaan saya, nanti kamu saya beri upah," ucap Abu Nawas. "Baik tuan," balas orang tersebut. Abu Nawas lalu pulang bersama kuli panggul yang membawakan barang belanjaannya. Abu Nawas berjalan di depan kuli panggul, sekalian menunjukkan arah menuju tempat tinggalnya. Abu Nawas terlalu asik berjalan dengan santai sampai ia tidak menyadari kalau si kuli panggul sudah tidak berjalan di belakangnya. Kuli panggul tersebut kabur membawa barang belanjaan milik Abu Nawas. Seminggu pun berlalu. Abu Nawas mencoba mengikhlaskan dan melupakan kejadian itu. Hari ini ia kembali ke pasar untuk kembali belanja kebutuhan sehari-hari. Saat ia sedang asik memilih-milih barang, tiba-tiba salah satu kawannya menghampiri. "Hei Abu Nawas, tadi aku melihat orang yang mencuri belanjaanmu tempo hari," kata teman Abu Nawas. "Mana orangnya?" tanya Abu Nawas. "Itu dia, ayo kita tangkap dan minta ganti rugi," ajak kawannya. Namun yang dilakukan Abu Nawas membuat kawannya heran. Ia justru lari dan bersembunyi di suatu warung untuk menghindari kuli panggul yang membawa lari belanjaannya tersebut. "Sebenarnya apa sih yang kamu lakukan? Kenapa malah sembunyi?" tanya temannya heran. "Begini kawan, kuli panggul itu sudah membawakan belanjaanku selama seminggu, sedangkan aku belum memberinya upah. Aku takut dia akan menagih upahnya. Pasti tujuannya ke pasar mencariku, makanya aku bersembunyi," jawab Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, kawannya itu meninggalkan dan berkata, "Kamu memang aneh Abu Nawas." Abu Nawas dikalahkan oleh untanya. Alkisah di negeri 1001 malam, ada unta yang bisa berbicara dengan manusia. Unta tersebut adalah milik tokoh cerdik yang amat terkenal saat itu, yakni Tuan Jambul alias Abu Nawas. Julukan Tuan Jambul ini disematkan karena kebiasaan Abu Nawas yang suka memotong rambutnya dengan model jambul. Pada suatu hari, Abu Nawas mengajak untanya untuk pergi mengembara. Setelah berpamitan terlebih dahulu kepada istrinya, berangkatlah ia dengan si unta lengkap dengan perbekalannya. Mulailah ia menyusuri gurun pasir yang gersang dan panas sekali di siang hari. Apabila malam tiba, dingin yang luar biasa menusuk sampai ke tulang. Perjalanan yang cukup jauh membuat Abu Nawas dan untanya merasa kelelahan. Di bawah mentari dekat pohon kaktus, mereka berdialog. "Tuan, apakah perjalanan kita masih jauh?" "Ya, kita harus melewati gurun pasir lagi. Setelah itu kita baru akan tiba di sebuah desa terdekat. Setelah sampai di desa itu, kita baru bisa beristirahat lebih lama di sebuah penginapan yang aman dan nyaman," jawab Abu Nawas. Setelah beberapa waktu beristirahat, keduanya mulai melanjutkan perjalanan kembali. Siang sudah berubah menjadi gelap, tanda malam telah tiba. Abu Nawas pun menghentikan perjalanannya untuk sementara.
Ia mendirikan sebuah tenda untuk berteduh dan tidur sepanjang malam itu. Tapi malang bagi si unta, ia tak diizinkan oleh majikannya tidur di dalam tenda karena tendanya memang kecil. Abu Nawas di dalam tenda tidur dengan nyenyaknya, sementara unta tak bisa tidur lantaran kedinginan. Ia mulai berpikir, kalau terus begini pasti besok dia akan sakit dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tengah malam si unta membangunkan majikannya dan berkata, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya menitipkan ujung kaki saya masuk ke dalam tenda." Abu Nawas pun merasa tidak keberatan karena ujung kaki itu tidak akan mengganggu tidurnya. Setelah 1 jam, si unta berkata lagi, "Tuan, saya kedinginan, izinkan saya masukkan kaki depan saya ke dalam tenda, agar besok saya kuat berjalan membawa tuan di atas punggung saya." Benar juga, pikir Abu Nawas. Ia pun mengizinkan. 1 jam lagi si unta berkata lagi, "Tuan, hidung saya mulai berair. Besok saya akan sakit dan tidak bisa membawa tuan di atas punggung saya. Izinkan kepala saya berada di dalam tenda." Demikianlah jam demi jam berlalu hingga akhirnya Abu Nawas tak menyadari jika sekarang ia tidur di luar tenda. Ia pun merasa menggigil kedinginan. Sampai paginya, ia baru menyadari jika dirinya tidur di luar. Melihat untanya masih nyenyak di dalam, si majikan pun membangunkan dan menanyainya kenapa ia tidur di luar, sementara unta malah di dalam tenda. Unta pun bangun. Ia tersenyum sambil menggosok-gosok matanya. Dijawabnya pertanyaan Abu Nawas tadi dengan santai. "Saya kan tidak mengusir tuan. Saya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada tuan. Tuan juga memperbolehkan anggota tubuh saya masuk ke dalam tenda. Ini saya lakukan agar hari ini saya kuat menggendong tuan di atas punggung saya untuk melanjutkan perjalanan." Sambil bersin-bersin Abu Nawas berkata, "Kau memang unta cerdik. Aku yang biasa dikenal orang paling cerdik ternyata masih bisa kau kalahkan." Si unta pun menjawab dengan merendahkan diri, "Saya begini kan karena berguru pada tuan." Abu Nawas pun tertawa lepas mendengar perkataan untanya. Memanah dengan gaya, Abu Nawas dapat hadiah. Baginda Raja tak henti-hentinya mengerjai Abu Nawas, namun ia selalu lolos dari perangkapnya. Yang ada, malah Baginda Raja sendiri yang menanggung kekalahan. Kalaupun beradu otak, pasti Abu Nawas yang akan menang. Dan Raja tahu betul kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Namun Raja tak mau menyerah. Ia kembali hendak menguji kecerdikan dan kecerdasan Abu Nawas. Kali ini, Baginda Raja mempunyai ide untuk mengalahkan Abu Nawas, yaitu dengan mengajaknya lomba memanah. Karena lomba tersebut yang dibutuhkan adalah keahlian, bukan kecerdasan otak. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. Jadi begini. Aku akan menantangmu untuk lomba memanah, Abu Nawas. Apa kamu berani? Tanya Baginda Raja. "Tapi Paduka, saya kan tidak pandai memanah," jawab Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas, kalau kamu berhasil, kamu akan mendapatkan hadiah yang besar," rayu Baginda Raja. Mendengar iming-iming hadiah besar membuat Abu Nawas tergiur. "Baik Paduka, saya ikut," saut Abu Nawas. "Nah, begitu dong. Tapi lomba ini ada peraturannya Abu Nawas. Kamu hanya boleh memanah 1 kali dan harus tepat mengenai sasaran. Kalau kamu berhasil, kamu akan membawa hadiah besar. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus pulang dengan jalan merangkak," jelas Baginda Raja.
Waduh, saya masuk perangkap sang raja lagi nih. Sudah tahu kalau saya tidak pandai memanah, tapi dipaksa ikut lomba memanah, batin Abu Nawas dalam hati. Di saat Abu Nawas kebingungan, Baginda Raja berkata, "Hei Abu Nawas, kenapa kamu bingung? Ada hadiah besar menantimu. Ayo kita mulai saja permainannya," ajak Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja dan Abu Nawas berjalan ke tengah lapangan. Giliran pertama adalah Baginda Raja. Ia mengambil busur dan anak panah. Dengan penuh perhitungan, Baginda Raja melesatkan anak panahnya. Bidikannya hampir tepat mengenai sasaran. Anak panah tersebut menancap di pinggiran sasaran. Sekarang tibalah giliran Abu Nawas. Ia pun berpikir keras agar lepas dari jebakan sang raja. Dengan hati berdebar, Abu Nawas mengambil busur dan anak panah. Otaknya terus berputar mencari cara supaya dirinya tidak dipermalukan oleh sang raja. Akhirnya, dengan memantapkan hati, Abu Nawas mulai membidik sasaran. Saat ia memanah, sudah bisa ditebak anak panah melesat jauh dari sasaran. Melihat itu, Baginda Raja pun tertawa. "Kamu kalah Abu Nawas, aku yang menang," teriaknya kegirangan. Namun dengan kecerdikannya, Abu Nawas berkata, "Tunggu dulu Paduka, itu tadi saya sedang mencontohkan gaya memanah Tuan Menteri," ujarnya. Abu Nawas lalu kembali mengambil anak panah. Ia membidiknya dan mulai memanah untuk kedua kalinya. Namun anak panah masih juga meleset jauh dari sasaran. Tapi sebelum Baginda berteriak kegirangan, Abu Nawas menyela duluan. "Demikianlah gaya Tuan Wali Kota memanah," sahutnya. Baginda Raja menjadi tidak sabar dengan aksi Abu Nawas ini. Ia pun berteriak, "Hei Abu Nawas, mana gaya memanahmu?" Dengan santainya Abu Nawas menjawab, "Tenang Paduka yang mulia, gaya hamba tentu lebih baik." Abu Nawas lalu kembali mengambil sebuah anak panah. Ia membidik dan mulai memanah. Untuk ketiga kalinya, anak panahnya melesat makin jauh dari sasaran. Abu Nawas kembali berteriak, "Itu tadi gaya Tuan Hakim memanah." Mendengar itu, Baginda Raja semakin emosi dibuatnya. "Wahai Abu Nawas, yang aku minta gaya memanahmu, bukan gaya orang lain," bentak Baginda Raja. Abu Nawas nyaris putus asa, tapi tetap menunjukkan wajah lucunya. Ini adalah tembakannya untuk yang keempat. Abu Nawas mengambil anak panah dan mulai membidik. Beruntung baginya karena kali ini anak panah secara kebetulan melesat mengenai sasaran. Anak panah menancap di tengah-tengah sasaran, sedangkan anak panah Baginda hanya di pinggiran saja. Abu Nawas pun berteriak dengan kencang, "Inilah gaya Abu Nawas memanah yang mulia. Untuk itu saya tunggu hadiah dari Paduka Raja," kata Abu Nawas kegirangan. Melihat kecerdikan Abu Nawas, sang raja pun tak henti-hentinya tertawa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," kata Baginda Raja sambil menyerahkan hadiahnya. Berkat kecerdikan Abu Nawas, kesempatan memanah yang seharusnya hanya 1 kali bisa menjadi 4 kali. Abu Nawas sadarkan raja yang keras kepala, pindahkan masjid. Suatu hari, Abu Nawas diundang oleh raja dari negara tetangga. Di negara itu, sahabatnya yang kini menjadi raja. Ternyata, para tokoh di kerajaan sudah menunggu kedatangan Abu Nawas. Mereka berharap Abu Nawas sebagai sahabat raja mereka bisa menasihati raja yang kekeh ingin memindahkan masjid dekat istana kerajaan. Raja ingin memperluas bangunan istananya agar lebih megah. Dia mendatangkan arsitek dari negara kaya itu untuk merancangkan bangunan istana agar megah. Tetapi sang arsitek setelah melihat area istana
merasakan konsep arsitekturnya itu terhalang bangunan masjid kerajaan. Masjid itu sangat bersejarah, yang dibangun raja pertama pendiri kerajaan sahabat Abu Nawas itu. Sang raja mengumpulkan para menteri dan penasehat membahas apa yang arsitek inginkan. Tapi ternyata banyak yang menentang memindahkan masjid. Sebenarnya raja juga tidak berani mengusik masjid bersejarah peninggalan leluhurnya. Tetapi desakan arsitek dari kerajaan tetangga yang membantu biaya pembangunan istana, akhirnya raja jadi kekeh agar masjid itu tetap dipindahkan. Kalau masih di tempat sekarang, kata arsitek kepada raja, kemegahan istana tidak bisa optimal. Tetap terganggu dengan bangunan masjid yang sudah terlalu jadul. Makanya raja mengundang sahabatnya Abu Nawas yang terkenal cerdas. Raja berharap sahabatnya bisa memecahkan masalahnya itu. Memperkuat meyakinkan para penentangnya, sebab sekarang rencana memindahkan masjid sudah tersiar ke rakyatnya. Akibatnya, beberapa kali terjadi ribuan rakyat datang ke depan istana kerajaan, melakukan aksi protes kepada raja yang mau memindahkan masjid. Para tokoh itu pun mengendus akan kedatangan Abu Nawas sahabat rajanya. Mereka berupaya mencegat Abu Nawas di tengah perjalanan sebelum dia bertemu dengan raja di istana. Tuan Abu Nawas, tolonglah, raja sudah tidak mau mendengar nasihat siapapun. Para ahli tata ruang, ahli ekonomi, sejarah, juga bendahara negara sudah berbusa bicara, tetapi tidak digubris sama sang raja, adu para tokoh itu. Memang, sejak raja bergaul dengan negara tetangga yang tiba-tiba menjadi negara kaya raya, sikap raja jadi berbeda. Raja terpukau dengan kemewahan negara itu yang membangun berbagai jalan mulus dan gedung-gedung mewah. Raja lupa janjinya untuk mensejahterakan rakyat, menurunkan harga sembako, membuka banyak lapangan kerja terlupakan. Raja jadi tertarik membangun fisik mulai jalan yang mulus-mulus, bangunan-bangunan megah. Itu karena negara tetangga yang kaya raya menjanjikan bantuan dana yang besar untuk meniru pembangunan fisik. Walaupun pengerjaan berbagai bangunan fisik itu konsekuensinya harus mendatangkan pekerja dan bahan bangunan dari negeri kaya itu. Termasuk membangun tambahan ruang istana. Raja ingin bangunan istana dibuat lebih besar dan mewah. Keyakinan raja, kalau istana megah akan membuat pamor kerajaan disegani dan dikagumi negara lain. Padahal saat itu keuangan negara sedang berkurang. Ekspor barang dari negaranya ke luar negeri sedang seret. Sebaliknya, barang impor tak terbendung membanjiri pasar di kerajaan dengan harga yang mengganggu pedagang lokal. Bendahara negara tidak bisa apa-apa walau dia banyak dikritik para tokoh dan ahli ekonomi. Bendahara takut kalau melawan keinginan raja, jabatannya akan diganti. Hilanglah nanti sumber penghasilan sebagai bendahara negara yang bergaji sangat tinggi. Abu Nawas tidak bisa mengatakan apa-apa kepada para tokoh yang mengadu itu. Dia hanya mendengarkan saja sampai semua tokoh itu tuntas berbicara. Tuan Abu Nawas, sebagai sahabat raja kami, semoga bisa menyadarkan beliau, ujar salah seorang tokoh. Abu Nawas setelah lama dia menyimak apa yang dipaparkan para tokoh itu, kemudian berbicara. Begini wahai tokoh-tokoh negara yang terhormat, sebaiknya kita bersabar saja. Toh sebentar lagi raja akan menyerahkan tatahnya ke Pangeran Putih, sahut Abu Nawas. Tapi tetap saja raja akan menyetir Pangeran Putih, sela tokoh lainnya. Raja ada dalam pengaruh dan tekanan antek-antek negara kaya itu. Salah satunya si arsitek, tuding tokoh satunya lagi. Begini saja, izinkan saya melanjutkan perjalanan untuk menemui baginda raja. Semoga saja ada jalan keluar, ujar Abu Nawas. Akhirnya, para tokoh pun membiarkan Abu Nawas melanjutkan perjalanan menuju istana. Tibalah Abu Nawas ke istana.
dan disambut gembira raja yang sahabatnya itu. Abu Nawas dan sang raja bersahabat sejak muda. Mereka ketika itu juga bersama baginda raja menimba ilmu dari ulama termasyhur di Baghdad. Baginda raja naik tahta di kerajaannya negeri Abu Nawas, sedangkan sang raja ini naik tahta di negeri tetangga Baghdad.